Tangan, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Sungguh sukacita boleh berada di tengah-tengah saudara pada kesempatan kali ini. Dan saya mau bahas tentang berkat-berkatan. Karena saya percaya bahwa Tuhan mau kita ini bisa menangkap isi hati Tuhan. Walaupun memang sekarang lagi ramai tentang teologi kemakmuran yang dipandang salah, dipandang tidak baik. Tetapi saya percaya bahwa kita ini harus bisa menangkap isi hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu ingin memberkati saudara dan saya. Terlepas memang ada yang menyalahgunakan esensi daripada anugerah, esensi daripada kasihnya Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan itu ingin memberkati kita. Memberkati kita ini seperti apa sih? Yuk kita buka Bible kita, Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga berkata begini, terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah memberkati kita dengan segala berkat rohani dalam surga. Artinya Tuhan itu mau menyatakan berkatnya dalam kehidupan kita. Coba tengok kanan kiri saudara, katakan kamu diberkati. Kamu diberkati, ya. Kamu diberkati. Ini bukan karena usaha atau upaya kita. Tetapi karena kita hari ini di dalam Kristus. Percaya katakan amin. Kita dapat berkat karena kita di dalam Kristus. Contoh seperti anak saya. Ya, anak saya tinggal di rumah. Dan yang terjadi adalah anak-anak akan mendapatkan berkat yang saya terima, karena dia anakku. Apa yang saya miliki itu juga menjadi bagian mereka. Nah, hari ini kita bukan hanya tinggal di rumahnya Kristus, tetapi yang lebih dahsyat lagi, kita ini ada di dalam Kristus. Christ in us. Bukan hanya kita tinggal di rumah yang secara fisik, enggak. Tetapi Kristus ada di dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudara punya penyertaan Tuhan lipat ganda. Sehingga kita memiliki berkat-berkat rohani. Kita ini punya berkat-berkat rohani. Bahkan di Bible ayat selanjutnya, dalam Kristus kita telah dipilih. Ayat keempat. Dalam Kristus kita telah ditetapkan, ayat 5. Dalam Kristus kita telah ditebus untuk apa? Menerima segala berkat rohani. Ada berkat rohani bagimu, bagiku. Ini adalah privilege. Ini adalah sebuah hak istimewa. Berapa banyak saudara mau mendapat hak istimewa? Angkat tangan saudara. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Efesus 1 ayat yang kelima, ayat yang keenam, ayat yang ke-11. Ada privilege, ada hak istimewa, ada berkat-berkat rohani yang kita dapatkan. Maka dari itu kita akan pelajari privilege seperti apa. 3 privilege yang kita miliki di dalam Kristus. Yang pertama, yaitu bicara tentang status istimewa. Ya, menjadi seorang anak. Ini yang harus kita masukkan di dalam pemahaman kita. Masukkan di dalam prinsip cara pikir saudara bahwa aku adalah anak Elohim. Aku adalah kesayangannya Tuhan. Efesus 1 ayat yang kelima, yuk kita baca sama-sama. Dia telah menentukan kita sebelumnya dan mengangkat kita sebagai anak baginya melalui Yesus Kristus sesuai dengan perkenanan dan kehendaknya. Saudara lihat? Jadi kita ini diangkat menjadi anak baginya. Saudara tahu bahwa menjadi anak ini adalah sebuah privilege, sebuah hak istimewa. Saya baru sadar menjadi anak itu privilege ketika saya menjadi parents, menjadi orang tua. Anak saya itu dapat privilege dari saya. Saya ingat ketika dia masih bayi, saya harus melean, ya. Bangun jam 2, jam 3 pagi dini hari. Gantian gendong bersama dengan istri. Dia capek gantian saya capek gantian dia.
Bahkan ketika belum lahir, kamarnya sudah kami dekor sedemikian rupa supaya kelihatan bagus. Semua keperluannya kita belikan, ya. Dibelikan mainan ya dirusakin. Rumah kita menjadi kapal perang. Ya kan? Kapan waktunya makan, gak usah mikir mau makan apa. Ayo, berapa banyak saudara kalau mau makan apa bingung. Mau makan apa? Setelah habis gereja, terserah. Ya kan? Terserahnya itu begitu diajak, oh kita makan ini aja ya. Oh gak mau, itu gak enak. Lalu apa? Terserah. Diajak ke sini, oh gak mau, saya bosan makan itu. Lalu mau apa? Terserah. Nah kan? Enak loh, anak kecil itu gak usah mikir mau makan apa. Jam berapa makan, sudah pasti tersedia. Sekolah diantar jemput. Ya kan? Anak saya yang besar, tak antar naik mobil, gak mau. Maunya minta apa? Naik motor. Aneh-aneh aja anak-anak sekarang ini. Saya suka naik motor, pakai helm kecil gitu kan. Nah, bahkan kalau sakit bikin orang tuanya neratap. Berapa banyak saudara pernah nganter ke IGD hanya gara-gara demam yang gak turun-turun. Ya, itu privilege. Pertanyaan saya begini, apa sih yang anak saudara lakukan sehingga saudara ini loh bela-belain anakmu untuk lakukan untuk anakmu? Apa yang dia lakukan untukmu sehingga kamu rela untuk lakukan semua yang kamu rela lakukan untuknya? Gak ada. Begitu masih bayi saya gendong gitu kan. Kok ada yang hangat-hangat, ini apa? Kencingnya sudah netes. Itu adalah privilege seorang anak. Saya mau berkata, saudara menjadi anak orang tuamu itu privilege. Ya, secara jasmani kita dapatkan privilege. Bahkan secara rohani pun bagaimana? Juga ada privilege. Yohanes 1 ayat 12, namun semua orang yang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak Elohim. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi anak itu kita dapat kuasa. Roma 8:15, sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan. Melainkan roh yang menjadikanmu anak. Yang olehnya kita berseru, Abba, Bapa. 16, roh itu memberi kesaksian bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Wah, dahsyat sekali. Bahkan saya mau berkata satu-satunya agama yang paling karib dengan penciptanya adalah Kristen. Why? Karena pencipta adalah Bapa dan kita adalah anaknya. Saudara tahu bangsa Israel dulu? Bangsa Israel itu gak bisa deket sama Tuhan, gak bisa. Bahkan ada Bible yang berkata, firman Tuhan jelas bilang, janganlah mendekat karena tempat yang kau injak itu adalah kudus. Mau mendekat saja lo gak bisa saudara. Tempat yang kau injak itu kudus, jangan mendekat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Hukum Taurat diberikan. Hukum Taurat lah yang menjadi tuntunan. Dan hukum Taurat itu mendatangkan kebahagiaan. Bukan, ketakutan. Kenapa? Karena jangan ini, jangan itu. Gak boleh begini, gak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Tapi waktu Yesus datang ke dunia ini, Yesus merubah status kita. Yang tadinya kita budak menjadi orang yang dimerdekakan. Yang tadinya terikat dengan hukum Taurat menjadi anak kesayangan Bapa. Dan kita bisa dekat dengan Tuhan, itu privilege. Bukan cuma dekat, tapi Christ in us. Kristus di dalam kita, the hope of glory. Ada kemuliaan di sana. Gak ada lagi ketakutan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Misal, ya, saudara sedang ada di dalam pesawat mau terbang dari satu tempat ke tempat lain. Maka saudara bisa duduk dengan rileks di dalam perjalanan itu. Walaupun saudara gak kenal sama supirnya. Waktu saudara duduk naik bus, ya, saudara bisa duduk dengan rileks tanpa khawatir apapun. Bahkan sampai ketiduran itu. Bisa, tanpa khawatir apapun. Padahal saudara gak kenal dengan supir busnya. Bahkan naik perahu, kapal penyeberangan, misal saudara dari Bali mau ke Jawa. Tenang.
nggak tahu cara gimana nyetir perahu, kapal feri itu. Tenang saja di dalam mobil santai sambil foto-foto gitu kan. Padahal saudara nggak tahu, nggak kenal sama dia. Bisa rileks. Tetapi sementara kenapa kita menjalani kehidupan kita nggak mau rileks. Padahal kita ini mengenal Bapa kita adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang gak pernah mereka-rekakan yang jahat. Dia adalah Bapa yang selalu setia. Tidak ada yang namanya bekas anak. Gak ada. Selama-lamanya ketika Tuhan mengasihimu, selama-lamanya kasihnya sempurna bagi setiap kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tapi, nah ada tapinya, ada masalah. Saya mau sampaikan ada masalahnya. Anak tidak pernah suka didisiplin. Anak mana yang suka didisiplin? Ibrani 12 ayat 6. Sebab Tuhan melatih orang yang dikasihinya dan dia mendidik orang yang diakuinya sebagai anak. 7. Tabahlah menanggung didikan karena hal itu berarti Elohim memperlakukan kamu sebagai anak. Adakah anak yang gak didik oleh ayahnya? 8. Jika kamu bebas dari didikan yang harus diterima oleh setiap anak, maka kamu bukanlah anak yang sah, melainkan anak yang tidak sah. Anak muda, kalau engkau gak dididik berarti sudah gak peduli lagi orang tua. Kalau diomelin itu tandanya baik. Ya, anak yang tidak dididik, Bible berkata, anak yang tidak sah. Bahkan di terjemahan lain dikatakan anak haram. Ini gak main-main. Itu anak yang tidak dididik. Anak haram tidak akan mendapatkan bagian seperti anak sah. Anak haram tidak akan pernah diperlakukan sama seperti anak sah. Anak haram dia mau jatuh mau rusak, mau nakal, mau terpuruk, gak ada yang peduli. Beda dengan anak sah. Anak ini dikasihi, dia ditegur, dia dapatkan didikan, dia ditolong, dia disertai, dia dipromosikan. Begitu juga dengan kita. Berapa banyak kita percaya Tuhan Bapa yang baik dalam kehidupan kita. Maka kita akan mendapatkan didikan. Saya mau deklarasikan. Semua saudara adalah anak-anak Tuhan yang dapatkan karya-karya yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Percaya katakan amin. Coba saya mau lihat berapa banyak saudara adalah anak-anak Bapa di surga. Ada didikan. Tetapi ketika keadaan tampaknya tidak baik-baik saja, ini perhatikan, penting sekali. Ketika kita mulai ragu, benar gak ya Tuhan itu baik? Kenapa ya kok aku dijahatin? Padahal loh, dia yang gak lebih baik daripada saya. Kenapa ya kok aku direndahkan? Berapa banyak kita hari ini lebih percaya sama air kran, lebih daripada percaya kepada Bapa Yahweh. Kok bisa sama air kran? Saudara tahu kalau nyalakan air panas, apa yang saudara lakukan? Dinyalakan dingin. Tapi saudara tetap percaya air itu akan jadi hangat. Mungkin waktu saudara nyalakan, saudara tinggal dulu, gosok gigi, lihat dulu, scroll sosial media, bahkan airnya nyala, dipegang, loh kok enggak hangat-hangat, saudara nonton dulu Netflix gitu kan. Tapi saudara percaya air ini pasti akan hangat. Kenapa kita lebih percaya kepada air kran daripada Bapa kita? Air itu pasti panas. Saudara percayai, enggak sama Tuhan. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, Dia Bapa yang mengasihi, sebegitu mengasihinya sehingga kita ini dididik. Supaya kita tahu hati Tuhan, percaya lagi kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan endingnya apa? Habakuk 3 ayat 17. Meskipun pohon ara tidak berbunga dan juga pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun gagal, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungannya dan tidak ada lembu di dalam kandang. Namun aku akan bersuka cita dalam Yahweh. Aku akan bergembira dalam Elohim keselamatanku. 19. Yahweh Tuhan adalah kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia akan
membuat aku berjalan di atas tempat-tempat yang tinggi. Ini loh endingnya. Walaupun ada sebegitu banyak keadaan yang buruk, tetap Tuhan merancangkan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Percaya katakan amin. Nah sementara kita sedang menghadapi keadaan sukar, saya mau berkata ada kalimat yang bagus. Did you know that if you stay positive in negative situation, you win. Tahu nggak saudara, ketika engkau tetap punya pikiran positif di dalam keadaan yang negatif, engkau menang. Meskipun pohon gak berbunga, gak ada hasil buah, gak ada hasil panen, gak ada makanan, tetap kita anak-anak Tuhan yang akan dibuat Tuhan bersuka cita. Bukan cuma bersuka cita, kita akan bergembira. Doa saya hari ini, sementara orang lain boleh stres, tapi saudara semua yang ikut ibadah, engkau sukacita, damai sejahtera, senantiasa mengikuti setiap langkah-langkahmu. Yang percaya katakan amin. Percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, apa artinya punya begitu banyak materi tapi gak punya sukacita dan damai sejahtera? Oh, doa saya hari ini, deklarasi iman saya. Engkau bukan hanya diberkati Tuhan, tapi Tuhan juga membuatmu bergembira dan penuh dengan sukacita. Percaya katakan amin. Privilege yang kita miliki dalam Kristus, yang pertama kita punya status anak. Yang kedua, privilege berikutnya kita punya perilaku istimewa. Tadi status istimewa, sekarang perilakunya setelah menjadi anak, perilakunya istimewa dong. Menjadi pemuji dan penyembah. Efesus 1 ayat 6. Untuk memuji kemuliaan anugerahnya dan olehnya Elohim telah menerima kita di dalam putra yang terkasih. Ya. Menjadi penyembah itu bukan karena kita pandai menyanyi. Tetapi karena kita punya sikap hidup yang berkorban. Sikap hati yang berserah kepada Tuhan. Sikap hidupnya ini berkorban, hatinya kita sikapnya itu berserah kepada Tuhan. Saudara tahu Lucifer itu dipecat dari surga. Dan sekarang hak privilege yang dimiliki Lucifer, hak istimewanya itu diberikan kepada kita anak-anak Tuhan. Bagaimana kita menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Roma 12 ayat pertama, aku menasihati kamu saudara-saudara oleh kemurahan Elohim agar mempersembahkan tubuhmu sebagai satu persembahan yang hidup, kudus, dikenan Elohim, itulah ibadahmu yang sejati. Apa yang kita lakukan saat ini ketika kita ibadah, kita memuji, kita menyembah, itu adalah privilege. Karena enggak semua kita punya kesempatan seperti kita loh. Ada yang bisa ibadah tapi malas bangun. Kemarin kita habis berfellowship baru selesai karena keasikan ngobrol. Kita baru selesai itu sampai rumah jam 1 dini hari. Ngobrol panjang lebar, lama gak ketemu dengan beberapa rekan, cerita sana sini. Tapi pagi saya bisa semangat untuk ada beribadah. Ya. Kenapa? Karena kita bisa beribadah ini privilege. Ada yang pagi bangun, waduh malas. Atau mungkin ada teman yang ajak jalan, gak ikut ibadah. Karena mengikuti hobi, gak ibadah. Tapi ada orang-orang yang pengen ibadah, gak bisa. Gimana tubuhnya terbaring di rumah sakit. Gak bisa ibadah. Rindu untuk datang ibadah, gak bisa. Apa mau nunggu sampai momen seperti itu? Kan tidak. Ada yang mau beribadah tapi nggak bisa karena pekerjaan yang memang nggak bisa ditunda, harus bekerja sedemikian rupa. Nggak bisa ikut ibadah. Dan saya mau berkata bisa memuji dan menyembah Tuhan itu adalah privilege. Maka dari itu responi anugerah Tuhan dengan beribadah. Kadang kita merasa lewat jalan buntu. Kadang kita memang alami rasa sakit yang parah. Bahkan tadi ketika saya menyapa beberapa dari saudara di depan. Kemudian ada salah satu ibu yang berkata backnya sakit. Kami doakan bersama dengan para diakon dan diakones di belakang tadi.
Kadang mungkin saudara merasa sakit. Sampai kita nggak bisa berkata-kata lagi waktu berdoa. Tapi saudara tahu ketika kita masuk dalam penyembahan, kita mulai menaikkan pujian. Kita mulai berkata, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Ketika kita menyanyikan pujian itu, seperti muncul kelegaan yang baru. Seperti beban itu kayak lepas gitu. Tiba-tiba muncul damai sejahtera, ada sukacita. Dan ini nggak bisa didapatkan di luar Tuhan. Ya, sementara kita dalam pergumulan, dalam Tuhan kita memuji, menyembah Tuhan. Tapi kalau orang dunia ketika alami kesukaran, nyanyinya apa? Coba, nyanyinya begini. Kalau ku mati, kau juga mati. Gimana itu coba? Ya, sudah stres, utang menumpuk, dengar orang nyanyi lagu itu, langsung rest in heaven. Ya, kayak mau gak ada pengharapan sama sekali. Bahkan bukan cuma itu. Ada lagu apa? Sial, sial, bertemu dengan cinta semu gitu kan. Ya itulah pokoknya lagunya ya. Lagunya itu bahkan lagu yang desperate gitu loh saudara. Bahkan kalau emak-emak yang suka nonton sinetron, saya punya klip pendek. Ini boleh ditayangkan. Lagunya Sejuta Umat, silakan. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu. Oke, terima kasih. Jangan lama-lama, nanti keasikan karaoke kita di sini. Ya, penyembahan itu bukan hanya tentang WL dan singer yang di sini. Wah, hari ini keren sekali mereka. Kita tepuk tangan bagi worshiper kita hari ini. Bukan hanya tentang bagaimana suara yang bagus, penampilan yang indah 2 jam di gereja. Bahkan bukan tentang kita ibadah di sini sambil terima hadirat Tuhan sampai nangis. Keluar air mata, keluar air hidung, kalau bisa keluar air liur. Ya kan? Oh, aku merasakan hadirat Tuhan sampai tangan kaki bergetar gitu. Tapi penyembahan itu bicara tentang gimana kita ada di dalam pekerjaan. Bagaimana kita bersama dengan suami dan istri dan anak-anak, itu adalah penyembahan. Penyembahan itu bicara bagaimana kita bisa bilang, thank you God. Terima kasih Tuhan, walaupun keadaan yang tak alami gak seperti yang tak harapkan. Jangan beritahu anak-anak kita cara berdoa, tapi tunjukkan teladan kepada mereka cara berdoa. Jangan beritahu anak-anak cara menyembah memuji Tuhan, tapi tunjukkan kepada mereka teladan gimana engkau memuji dan menyembah Tuhan. You'll never find a rainbow if you looking down. Saudara nggak akan pernah lihat pelangi kalau lihat bawah terus. Nggak akan pernah lihat. Jangan beritahu anak kita ada kuasa dalam nama Yesus, tapi tunjukkan pengalaman bahwa kuasa dalam nama Yesus terjadi dalam kehidupan keluargamu. Apapun keadaanmu, saya mau berkata begini, ada kalimat yang bagus. In your happiness, worship Him. In your confusion, worship Him. In your darkness, worship Him. In your emptiness, worship Him. Dalam segala keadaan, tetaplah memuji dan menyembah Tuhan. Dan lihatlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan terjadi dalam kehidupanmu. Kalau saudara setuju percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Privilege yang kita miliki dalam Kristus. Yang pertama, status istimewa. Yang kedua, perilakunya berubah menjadi istimewa. Dan yang ketiga, ada warisan istimewa. Bagaimana kita sekarang menjadi pewaris. Efesus 1 ayat 11, dalam Kristus kita juga telah ditentukan untuk mendapat warisan sesuai dengan rencana Elohim yang mengerjakan segala sesuatu menurut rancangan kehendaknya. Jadi Tuhan itu sudah menentukan warisan, menentukan reward bagi saudara dan saya. Nah, tadi kan ada warisannya. Saya mau ulas sedikit, penerima warisannya ini seperti apa?
Kira-kira kalau saudara menerima warisan dari Tuhan, ya kan kalau di dunia kita menerima warisan itu kan ada ketentuannya. Nah sekarang ketentuannya kita menerima warisan ini seperti apa sih menurut Bible? Galatia 4 ayat 1. Sekarang aku berkata bahwa selama ahli waris masih kanak-kanak, ia tidak ada bedanya dengan seorang hamba. Walaupun ia adalah tuan dari semuanya. Tapi berada dalam para pengasuh dan para pengurus sampai pada waktu yang sudah ditetapkan bapaknya. Jadi ketika kita anak-anak gak layak terima warisan. Sampai kita menjadi dewasa. Dalam terjemahan lain, selama ahli waris belum akil balik. Akil balik ini di bahasa asli adalah nevios. An infant, bayi, little child. Bahasa kekiniannya, bocil. Gak ada bocil yang terima warisan. Gak ada. Gak peduli seberapa kaya bapaknya, anak kecil gak akan pernah dikasih warisan. Misal, katanya banyak orang Malang itu yang suka menyamar hidupnya dengan rendah hati gitu kan. Gak mau pamer flexing. Misal ada dari saudara yang 10 orang paling kaya di Indonesia. Mobilnya tinggal sebut, itu mewah semua. Perusahaan tinggal sebut punya saudara semua. Dan saudara mau kasih warisan kepada anak. Tapi kalau anak itu belum akil balik, saya jamin. Gak akan saudara kasih anakmu nyetir mobil yang mewah tadi. Gak akan pernah. Gak bisa duduk di dalam salah satu kursi direktur dari salah satu perusahaan saudara. Gak mungkin. Kenapa? Gimana kalau dipaksakan aja? Wah ini kan anak, harus segera dipromosikan. Ya pasti nubruk saudara. Anak kecil, saudara pernah lihat gak ya di sosial media ada pameran mobil di mall. Ada anak kecil yang nginjek gasnya sampai akhirnya nubruk. Ya itu yang terjadi. Itu kalau nyetir mobil. Kalau perusahaan jadi direktur bagaimana? Ya perusahaannya gulung tikar. Bukan rugi sendiri, anak itu sendiri yang rugi. Tapi dia akan juga merugikan orang-orang yang lain. Kenapa? Apakah orang tuanya jahat? Enggak loh saudara. Justru ini karena sayang orang tuanya. Kalau diizinkan dia ada di posisi tertentu, pakai fasilitas tertentu sebelum waktunya, maka hasilnya akan runyam. Rungkat semua, selesai. Begitu juga dengan kita. Galatia 4 ayat 3, demikian pula ketika kita masih kanak-kanak, kita adalah orang-orang yang takluk di bawah penguasa-penguasa dunia. Konteksnya di sini adalah hukum Taurat. Waktu Elohim bawa bangsa Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka ini mendapatkan tempat di bawah hukum Taurat. Bahkan di pasal sebelumnya, hukum Taurat itu adalah yang menuntun mereka sampai datangnya Yeshua HaMasyiah. Sehingga ketika Yesus Kristus datang, kita semua dibenarkan oleh iman. Dan apa yang terjadi setelah Kristus datang ke dunia? Di ayat yang keempat. Namun ketika waktunya telah genap, Elohim mengutus putranya, Tuhan Yesus Kristus yang dilahirkan dari seorang wanita dan dilahirkan di bawah hukum Taurat, ayat 5, supaya dia, Yesus HaMasyiah, dapat menebus mereka yang di bawah hukum Taurat. Sehingga kita dapat diangkat menjadi anak. Perhatikan, sama-sama kata anak, tapi terjemahannya berbeda. Di sini, anak di sini terjemahannya huios. Huios ini adalah anak yang sudah dewasa, secara utuh, sudah penuh, sudah siap terima warisan, sudah siap terima reward dari Bapa di surga. Waktu Kristus datang, bukan hanya saja dia menebus kita, tetapi Kristus menjadikan kita anak. Sama-sama anak tapi beda status. Yang tadinya nevios berubah menjadi huios. Yang tadinya bocil berubah menjadi orang dewasa yang sudah dipersiapkan. Siap menerima warisan dari Bapa di surga. Coba tengok kanan kiri saudara. Katakan, kamu bukan bocil.
Hukum Taurat hanya menempatkan kita sebagai little child. Anugerah menempatkan kita sebagai anak-anak yang dewasa, yang siap menerima reward dan siap menerima warisan yang terbaik dari Tuhan. Setuju katakan amin? Reward apa yang kita terima dari ketika kita ada dalam Kristus Yesus? Ada eternal life, hidup yang kekal. Saudara mendapatkan warisan hidup yang kekal dalam kehidupan saudara. Yohanes 1:5-11, dan inilah kesaksian itu bahwa Elohim telah menganugerahkan hidup kekal kepada kita. Dan hidup itu ada dalam putranya. Ada warisan jaminan hidup kekal. Disediakan bagi saudara dan saya. Bukan karena kebaikan, bukan karena perbuatan, tapi semua karena anugerahnya Tuhan. Pertama, dua, warisan apa yang kita dapatkan? Ada spiritual helper. Holy Spirit, Roh Kudus yang setiap kita percaya kepada Yesus, kita dapatkan Roh Kudus dalam kita. Saudara dan saya nggak akan dibiarkan sendiri. Ada Parakletos, penghibur yang bersama-sama dengan kita. Bukan cuma ada, tetapi dia menguatkan, menghibur dan menolong kita. Spiritual helper, ini warisan. Ketika aku pergi, aku akan mengirim penolong bagimu. Berikutnya adalah heavenly crowns. Mahkota surgawi dalam Kristus pada saat kedatangan. Dia memberikan kita mahkota sebagai reward. Ada mahkota kehidupan, ada mahkota abadi, ada mahkota sukacita, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota kesetiaan. Semua itu disediakan bagi kita yang ada di dalam Kristus. Ini loh warisan. Tetapi kita harus menjadi pribadi yang siap. Dewasa. Yang tidak gampang terombang-ambingkan. Punya keteguhan. Menjadi seorang anak yang sudah dipersiapkan. Itulah warisan yang istimewa yang Tuhan mau sampaikan. Kesimpulan sekarang, 3 privilege yang kita miliki di dalam Kristus. Yang pertama, menjadi anak, miliki status istimewa. Waktu Yesus datang ke dunia, dia merubah status kita dari budak yang terikat dengan hukum menjadi anak yang dimerdekakan. Yang kedua, yaitu kita memiliki perilaku yang istimewa. Datang ibadah, memuji dan menyembah. Itu adalah sebuah privilege. Responi anugerah Tuhan dengan beribadah. Penyembahan adalah salah satu bentuk relationship-mu dengan Tuhan. Dan yang ketiga ada warisan istimewa. Kita menjadi pewaris. Tuhan telah menentukan reward bagi saudara dan saya. Hukum Taurat hanya menempatkan kita sebagai little child. Jangan jadi bocil. Tapi jadilah pribadi yang menempatkan, yang mendapatkan anugerah, menempatkan kita menjadi anak-anak yang dewasa, yang siap menerima reward, siap menerima warisan yang terbaik dari Tuhan. Berapa banyak saudara siap terima yang terbaik dari Tuhan? Saya deklarasi dengan iman. Biarlah hari ini kebenaran firman yang saya tabur bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Tapi ini benar-benar menjadi sebuah fondasi. Bahwa saudara punya status istimewa. Kalau saudara nggak tahu apa yang menjadi kebenaran, pikiran saudara ini sering mengacau, sering berisik. Dan maka itu akan menjadikan saudara nggak tenang dan hidupnya kacau balau. Maka dari itu privilege yang kita pahami, kita ini sudah jadi anak. Kalau sudah jadi anak, perilakunya juga istimewa. Kalau sudah perilakunya istimewa, lihat. Tuhan sendiri yang menyediakan warisan-warisan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Burung di udara dipelihara, bunga ladang diberi jubah yang terindah. Saudara tahu bahwa Salomo, orang yang paling kaya yang pernah hidup di muka bumi ini.
tidak pernah bisa ngalahkan keindahan daripada mahkota bunga. Padahal dia bisa dapatkan apapun yang dia bisa mau, tapi nggak bisa ngalahkan karyanya Tuhan. Apa yang saya ingin katakan? Burung di udara dipelihara, bunga di ladang diberi keindahan yang begitu luar biasa. Masakah Tuhan membiarkan kita hidup dalam keadaan yang buruk? Tidak akan pernah. Ketahui, Tuhan punya cara yang terbaik untuk mengadakan keajaiban terjadi dalam kehidupan saudara. Percaya, katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi. Ku kagumi Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa
Di segala musim. Tuhan tahu, Engkau telah memberikan kami sebuah visi bahwa di tahun ini akan ada double portion. Lipat ganda akan hadirat-Mu. Lipat ganda dalam setiap hidup kami. Tapi satu yang kami pahami, yaitu double portion, lipat ganda datang bukan dengan cara yang kami lakukan. Tetapi double portion itu datang dengan caranya Tuhan. Hari ini kami tahu, kami percaya cara-Mu tidak terduga, kasih-Mu tidak terbatas. Tapi bagian kami adalah percaya bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkarya, Tuhanlah yang mengerjakan semuanya, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, aku deklarasi dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan kuat, bukan gagah kami, tetapi Roh-Mu yang ada di dalam setiap hidup kami, yang mengubahkan segala keadaan kami di dalam nama Yesus. Setiap yang sakit sembuh saat ini juga. Setiap yang berkekurangan diberkati saat ini juga. Setiap yang lemah dapatkan kekuatan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami bukan orang yang kalah. Kami bukan menjadi budak, tetapi kami menjadi anak-anak-Mu yang berkemenangan. Kami lebih daripada pemenang. Terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami punya status istimewa. Maka dari itu biarlah kami belajar untuk dapatkan didikan, dapatkan teguran, dapatkan pertolongan. Untuk kami bisa berperilaku istimewa. Sehingga pada akhirnya Tuhan sendirilah yang menyediakan reward-reward yang terbaik. Warisan yang istimewa Engkau sediakan bagi setiap anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan yang dialami anak-anak-Mu. Percaya gak ada satupun yang melebihi, melampaui kekuatan mereka. Tetapi Tuhanlah yang menyatakan anugerah. Tuhanlah yang menyatakan kekuatan yang baru. Engkaulah yang menyatakan musim yang baru. Dan pada musim yang baru kami akan melihat bahwa sesungguhnya pelangi Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang memberikan pemahaman. Bukan hanya pada saat ini. Kapanpun kami berada, kami mengerti tuntunan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Yesus Masih, bless you.